Menurut laporan laba rugi di IPOS saya, omset dan laba bersih di toko saya tahun ini melonjak 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Sebaiknya saya gunakan untuk apa saja ya? Saya ingin toko saya tambah besar profitnya dan tambah berkembang lagi. Dari Pak Sarwoko, Toko Pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya ikut seneng dengernya Pak Sarwoko. Selamat ya Pak atas kenaikan laba bersih di tokonya. Ini pasti karena kerja tim di toko Bapak yang semakin solid dan semakin efisien dengan bantuan software IPOS. Ya kan? Karena bener loh teman-teman, saat teman-teman memakai software IPOS, itu nggak hanya pekerjaan di kasir yang jadi lebih cepat dan efisien, tapi teman-teman juga bisa mengontrol pengeluaran di toko supaya lebih efektif lagi. Kan jadi lebih maksimal tuh perolehan laba bersihnya. Dari sini, Pak Sarwoko bisa mendapatkan kenaikan laba bersih sampai 2 kali lipat katanya. Penggunaan software kasir untuk membantu aktivitas di tokonya berarti sudah baik nih. Nah, pertanyaannya dari Pak Sarwoko tadi, profit yang naik 2 kali lipat ini baiknya buat apa saja? Oke Pak, saya jawab ya. Oh iya teman-teman, jawaban ini mungkin bisa dipakai sama teman-teman juga ya. Yang pertama, untuk memperbaiki fasilitas di toko. Fasilitas apa? Tentu saja fasilitas yang akan membuat pelanggan lebih nyaman berbelanja. Contohnya nih, fasilitas toilet buat pelanggan, fasilitas parkir, juga pendingin ruangan seperti kipas angin dan AC. Yang kedua, untuk renovasi toko. Misal, untuk memperluas toko atau memaksimalkan ruangan di toko untuk display produk. Ini juga masih ada hubungannya sih dengan kenyamanan pelanggan saat memilih belanjaan. Kalau sempit, pelanggan akan merasa malas berbelanja di toko kita. Selain itu, produk yang teman-teman jual juga akan lebih baik penyimpanannya, jadi akan terjaga kualitasnya juga. Ketiga, bonus dan pelatihan karyawan. Ini bentuk apresiasi untuk karyawan. Terkadang, bonus untuk karyawan memang tidak harus berbentuk uang, bisa juga dalam bentuk peningkatan kualitas atau skill yang bisa mendukung pekerjaan mereka. Misal, karyawan di bagian marketing diikutkan khusus digital marketing, jadi skill karyawannya meningkat. Tetapi kalau ada yang dibagikan ke karyawan dalam bentuk uang sih bagus juga. Insya Allah akan bisa menambah loyalitas karyawan. Karyawan akan lebih rajin dan lebih semangat dalam bekerja ataupun melayani pelanggan. Keempat, ditabung untuk keperluan ekspansi atau membuka cabang baru. Selain itu, sisihkan juga untuk cadangan kas atau dana darurat ya. Gampangnya kalau teman-teman punya simpanan dana darurat, cash flow toko akan lebih fleksibel. Hal ini tujuannya untuk antisipasi menghadapi turunnya angka penjualan atau meningkatnya angka pengeluaran. Kompas.com pernah menulis tentang panduan dana darurat untuk UMKM. Di artikel yang tayang pada tanggal 18 September lalu itu tertulis bahwa sebuah bisnis harus memiliki dana darurat setara pengeluaran setidaknya untuk 3 bulan. Jadi misalnya nih pengeluaran toko Pak Sarwoko untuk bayar gaji dan karyawan, listrik, pulsa dan lainnya dalam 1 bulan itu sebesar 10 juta rupiah. Maka dana darurat yang mesti disisihkan sebesar kurang lebih 30 juta rupiah. Begitu Pak Sarwoko. Nah yang kelima, untuk investasi di bidang teknologi seperti pemasangan software kasir dan pembelian peralatan kasir terbaru yang lebih canggih. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan loh. Jadi menurut saya total laba bersih Pak Sarwoko dibagi menjadi 5 bagian itu. Tetapi untuk besarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Sarwoko dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Sukses selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.